Halo semua, kembali lagi di video saham pilihan trading, mana pada video kali ini saya akan kembali memberikan 5 rekomendasi saham untuk ditradingkan pada perdagangan minggu depan. Di mana saham-saham yang saya pilihkan pada video kali ini, secara khusus saya pilih dari saham-saham yang mendapatkan akumulasi besar oleh asing. Namun sekali lagi saya perlu memberikan disclaimer kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua yang menonton video ini, bahwa pada dasarnya tidak ada analisa teknikal yang 100% akurat. Jadi saya harapkan untuk teman-teman selalu menerapkan money management dan memasang stop loss, karena yang kita lakukan ini adalah trading, bukan investasi. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Saham pertama yang akan saya rekomendasikan adalah saham Tekim, Bapak Ibu ya. Seharusnya untuk sebagian besar pelaku pasar cukup banyak yang memiliki saham Tekim ini ya. Dan dari sisi teknikal, ini secara chart saya bisa melihat bahwa Tekim saat ini sedang menguji resist tren jangka panjang ya Bapak Ibu. Dan ini jelas merupakan sebuah peluang yang menarik apabila kita mampu membeli saham ini ketika nantinya dia mengalami breakout. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini merupakan resist tren jangka panjangnya. Jadi apabila nanti Tekim mampu melewati resist tren ini dan bertahan, maka saya melihat potensi Tekim untuk kembali memasuki fase uptrendnya itu akan terbuka. Oke, jadi strategi tradingnya adalah teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa entry ketika Tekim break level 6625 dengan entry price di level 6650 ya, dengan stop loss di 6100. Oke, jadi nantinya apabila Tekim break, kita harapkan Tekim bisa naik dengan cepat menuju ke target price pertamanya, yaitu di level harga 7450 ya. Nah, di sini memang mungkin Tekim akan membutuhkan sedikit waktu untuk mengalami konsolidasi dan kembali mengumpulkan sentimen-sentimen fundamentalnya, di mana apabila nanti Tekim mampu bertahan, maka saya melihat peluang Tekim untuk kembali naik ke target price kedua, yaitu di level harga 9150 ini kembali terbuka Bapak Ibu ya. Meskipun antara level target price pertama dengan target price kedua mungkin tidak akan bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Karena kalau dari chart sendiri bisa terlihat bahwa ini mungkin akan tercapai dalam waktu kurang lebih sekitar 3-6 bulan ke depan. Oke, jadi saya harapkan teman-teman semua dapat memiliki informasi yang baik sehingga dapat mengatur kembali manajemen serta preventif daripada trading profile masing-masing. Oke, saham berikutnya yang akan saya berikan rekomendasinya adalah saham INTP ya. Saham ini juga saya lihat sedang mendapatkan akumulasi besar dari investor asing secara khususnya ya. Kita belum tahu ada apa, tapi secara teknikal ini jelas ada peluang untuk kenaikan lebih lanjut. Ya, namun berbeda dengan Tekim, saya melihat bahwa untuk INTP sendiri teman-teman harus menunggu terlebih dahulu apakah INTP ini mampu melewati area resist trend line-nya dan bertahan di atasnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau INTP ini nanti mampu bertahan di atas area 11.750, maka nanti baru teman-teman bisa entry ya. Entry dengan level harga dentangnya adalah di antara 11.750 sampai 11.800. Dan mungkin di wilayah harga sini Bapak Ibu ya, INTP mungkin akan bergerak sideways terlebih dahulu ya, untuk sebelum nantinya dia mampu mencapai level target price pertamanya di harga 12.800 ya. Namun memang masih membutuhkan waktu kalau saya lihat ya. Oleh karena itu jika nantinya posisi atau konsolidasi sideways yang terjadi pada INTP ini nantinya berakhir dengan INTP mampu melewati area resist kotak hijaunya, maka saya melihat juga peluang INTP untuk kembali naik ke area resist kotak birunya sebagai target price level kedua pada level harga 15.000 ini kembali terbuka. Ya, jadi jarak antara TP1 ke TP2 ini cukup lebar Bapak Ibu ya. Jadi memang terlihat ini masih perlu waktu yang cukup lumayan bagi INTP, jadi bukan dalam waktu singkat ya. Karena memang kalau saya lihat ini di atas level area resist kotak hijau ini merupakan area kunci bagi pergerakan INTP. Jadi mungkin masih membutuhkan sentimen-sentimen fundamental lainnya bagi INTP untuk nantinya dapat mengangkat harga sahamnya. Ya, jadi view-nya adalah kurang lebih ini sampai 6 bulan ke depan ya untuk mencapai TP2 daripada INTP. Oke, saham berikutnya yang akan saya berikan rekomendasinya adalah saham TLKM. Nah, saham Telkom ini cukup ramai diperbincangkan ya di beberapa bulan lalu. Kenapa? Karena memang ini terus-menerus mengalami penurunan. Ya, dan berita baiknya adalah kalau saya lihat di sini, ini ternyata kembali mendapatkan akumulasi besar oleh asing. Ya, jadi jelas peluang breakout untuk trading di sini ini kembali terbuka ya. Dan tentu saja bagi teman-teman yang sudah punya saham investasi ini bisa kembali naik ya. Kita harapkan bersama. Oke, jadi strateginya adalah kalau untuk Telkom Bapak Ibu ya, ini kembali harus menunggu. Ya, jadi kalau untuk yang ingin trading harus menunggu apakah Telkom mampu melewati resist trend line-nya. Ini cukup panjang ya. Ya bisa dikatakan menengah panjang ya.
Sehingga kalau nanti dia mampu melewati resist trendline dan juga bertahan di atas area resist kotak kuning yang saya gambarkan ini, yaitu bertahan di atas level 3000, maka nanti teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa melakukan entry ya dengan cara antri di level harga 3000 sampai 3020 dengan stop loss di level 2880. Ya, dimana kalau saya lihat di sini memang antara level kotak kuning dengan kotak hijau ini akan menjadi range sideways bagi Telkom ya. Jadi kalau Telkom nanti mampu bertahan atas area 3000, itu untuk mencapai target price pertamanya di level 3200 itu mungkin tidak akan sulit sih Bapak Ibu ya. Namun ketika nanti dia mencapai area ini, mungkin akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu nih. Jadi ini ada area-area konsolidasi yang terjadi ya antara area resist kotak kuning ke kotak hijau. Ini mungkin akan konsol terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan terjadi skenario positif dan mampu melewati akses kotak hijau dan bertahan, maka baru nanti Telkom itu berpotensi untuk menuju ke target price keduanya di area resist kotak merah pada level harga 3380 sampai 3400. Namun saya melihat di sini Telkom apabila nanti mencapai area resist kotak merahnya, ini mungkin akan terjadi konsolidasi yang sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Jadi range konsolidasinya adalah antara area resist kotak hijau dan juga kotak merahnya Bapak Ibu. Ya, karena ini saya lihat merupakan area kunci bagi pergerakan Telkom berikutnya. Karena apabila nanti Telkom mampu bertahan di atas area resist kotak merahnya, maka ini akan kembali membuka peluang bagi Telkom untuk memasuki fase uptrend barunya. Ya, jelas ini kita harapkan bersama menjadi berita baik bagi teman-teman semua jika nanti Telkom mampu bertahan di atas area resist kotak merahnya. Saya rasa mungkin masih membutuhkan waktu dan juga membutuhkan berbagai macam sentimen fundamental khususnya ya untuk Telkom yang seharusnya akan mendapatkan keuntungan juga dari peningkatan layanan traffic data. Oke, saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham INKP. Ya, saham ini kurang lebih sama ya dengan saham saudaranya Tekim ya. Namun menariknya di sini INKP ini sedang menguji resist trendline jangka panjangnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan seperti Tekim yang mungkin masih menengah panjang, tapi kalau INKP ini sudah jangka panjangnya. Ya, jadi jelas peluang breakout ini kita harus perhatikan. Ya, meskipun saya harus memberikan disclosure bahwa ini adalah high risk entry ya, karena jarak antara level entry dan juga stop loss-nya cukup jauh. Ya, namun ini menarik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa kembali memikirkan risk profile masing-masing. Jadi jika memang ingin entry di saham INKP, maka bisa beli ketika INKP breakout level 9425 dengan entry price di level 9450 dengan stop loss di level 8600. Ya, sekali lagi ini merupakan high risk entry karena memang risk stop loss-nya ini kurang lebih 9% lebih Bapak Ibu, dan itu cukup besar. Ya, namun saya melihat ketika nanti INKP mampu melewati resist trendline jangka panjangnya, maka seharusnya cerita berikutnya akan menarik ya. Karena memang saham ini sedang mendapatkan akumulasi besar oleh asing. Jadi nanti apabila nanti INKP naik ke TP1 ke 10.400 ya, dan mampu bertahan di atasnya Bapak Ibu, maka seharusnya akan ada dorongan lagi sentimen-sentimen terhadap INKP yang mampu mendorong harga sahamnya untuk naik lebih tinggi menuju area resist kotak merahnya, yaitu di level harga range antara 13.950 sampai dengan 14.000 ya. Memang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, namun jika saya melihat jika INKP mampu bertahan di atas 10.400 ya, maka hal itu akan menjadi menarik karena akan membuka peluang INKP untuk kembali masuk ke dalam fase uptrend barunya, yang tentu saja kita harapkan untuk bisa kembali ke level area resist kotak merah sebagai target price kedua. Oke, dari sisi sentimen sendiri juga terdapat ya sentimen pengurangan pajak kalau saya tidak salah terhadap industri kertas yang seharusnya memang membawa sentimen positif kepada saham INKP maupun Tekim. Oke, saham terakhir yang akan saya ulas adalah saham TOWR ya, di mana saham TOWR ini sudah saya berikan rekomendasinya pada saham pilihan trading edisi lalu. Ya, di sini saya lanjutkan kembali karena memang saham TOWR ini tetap meneruskan analisa yang saya berikan pada minggu lalu ya, dimana memang agak sedikit disayangkan bahwa saham TOWR ini tidak mampu turun ke level entry price yang saya sebutkan sebelumnya ya, yaitu di level 1015. Namun saham ini tetap mampu bertahan Bapak Ibu semua ya, sehingga kita akan gunakan strategi yang kedua, yaitu strategi entry ketika harganya breakout ya di level 1055. Jadi ketika breakout level 1055, teman-teman bisa entry TOWR di level harga 1060 ya, dengan stop loss di level 1010 ya. Kita harapkan bersama jika nantinya TOWR ini mampu melewati area resist candle ini ya, karena memang pada dasarnya TOWR terlihat ya sedang mendapatkan akumulasi yang sangat-sangat besar nih dari para investor ya. Kita harapkan ini membawa kenaikan harganya bisa dengan cepat menuju ke TP yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu di level 1140.
Ya, dimana saat ini saya tidak memberikan informasi terlebih dahulu mengenai TP2-nya. Nanti teman-teman bisa ikuti saja update-nya pada channel Telegram saya. Karena apabila nanti TWR mampu melewati high-nya di 1180, maka otomatis ini akan memberikan efek yang cukup besar ya, karena ini merupakan high daripada TWR yang otomatis akan membuka peluang TWR untuk naik menuju ke level harga yang jauh lebih tinggi ya. Nah, saat ini belum bisa saya deskripsikan, jadi tinggal ikuti saja update-nya pada channel Telegram saya. Oke, rasa cukup sekian informasi dan saham pilihan trading yang saya berikan untuk perdagangan minggu depan. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan tetap ingat menerapkan money management serta stop loss, karena yang kita lakukan adalah trading. Oke Bapak Ibu, silakan like, share, dan komen video ini. Saya harapkan untuk bisa kita diskusikan bersama, serta subscribe jika dirasa bermanfaat. Untuk teman-teman juga yang belum mengetahui bahwa saya memiliki channel free Telegram di @sm_saham, di mana pada channel ini saya selalu memberikan ulasan-ulasan teknikal serta market update pada saat jam perdagangan bursa ya. Dan tentu saja ini akan menjadi rekomendasi yang baik bagi teman-teman semua. Oke, sekian informasi dari saya. Thanks for watching dan see you in the next videos.